Tes, tes, tes. Baik anak-anak kelas 11 semua yang mengikuti kegiatan hari ini, dimanapun kalian berada untuk mengikuti kegiatan hari ini sesuai dengan jadwal karena jam sudah menunjukkan jam 7. Kita mulai saja. Sebelum kegiatan ini kita awali dengan panganjali umat Om Swastiastu. Siswa kelas 11 semua yang jurusan akuntansi maupun yang jurusan perhotelan yang Pak banggakan. Terima kasih anak-anak sudah hadir mengikuti kegiatan rapat kita hari ini atau lebih tepatnya pengarahan untuk persiapan nanti anak-anak ulangan umum, pembuatan laporan dan lain sebagainya. Nah, kita laksanakan secara online mengingat ada anak-anak yang dapat training sore dan lain sebagainya dan juga karena kegiatan kita lakukan secara online seperti ini, tentu teman-temannya yang masih dalam kegiatan training benturan seperti itu ya masih bisa nanti mengikuti dengan menonton rekamannya. Seperti ini, Kang. Anak-anak serang sami, eh, sebelum Pak mulai, izinkan Pak menyapa untuk di Kaprodi Perhotelan Bu Suparwati dan juga Kaprodi di Akuntansi Bu Ming, anak-anak semua mudah-mudahan masih tetap semangat. Nah, sebentar lagi kegiatan training akan selesai dan setengkara eh, di bulan Januari, nah sekitar minggu ketiga atau keempat lah, atau paling lambat awal Februari sekali itu paling lambatnya, karena mengingat anak-anak ada yang berangkat duluan dan sebagainya, ada juga agak belakangan. Nah, kira-kira minggu ketiga Januari kita akan bertemu lagi di sekolah untuk belajar pembelajaran seperti biasa. Oke. Anak-anak semua, sebelum itu Pak sampaikan beberapa hal berkaitan dengan agenda kita hari ini. Seizin dari Kaprodi keduanya juga, mungkin Pak akan langsung handle nanti kalau ada yang perlu penguatan, mungkin nanti ibunya akan menguatkan. Yang pertama, anak-anak berkaitan dengan kegiatan ulangan umum. Nah, oke, Pak mulai dari kegiatan ulangan umum, nanti jadwal Pak kan share. Yang jelas tanggalnya anak-anak ulangan umum dari hari Selasa sampai hari Senin yaitu 5 Desember sampai dengan 11 Desember. Ini Kang, Pak ulang. Nanti anak-anak kelas 11 itu mengikuti kegiatan ulangan umum tanggal 5 sampai dengan 11 Desember. Nanti jadwalnya Pak Kanser. Kemudian yang kedua, anak-anak berkaitan dengan kegiatan ulangan umum sama seperti ketika di kelas 10, nanti anak-anak ulangan umum ke sekolah seperti biasanya berbasis komputer. Karena masih situasi di sekolah masih hari ini prepare karena hari Senin tanggal 20 lagi 2 hari kelas 10-nya ulangan umum pertama kali. Mungkin begitu jalan ulangan umum kelas 10 eh, hari pertama atau hari keduanya Pak pasti akan share jadwal lengkap untuk anak-anak kelas 11. Seperti biasa, pembagian ruangan, kemudian dapat sisi berapa, Pak akan share lengkap ke kalian. Nah, kemudian eh, perlu anak-anak ketahui untuk ulangan umum,
ya untuk ulangan umum karena sudah dirapatkan kemarin. Semua anak-anak kalau toh kalian bisa ngatur sekali, mungkin kami sarankan seperti itu. Semua anak-anak nanti agar apa namanya ngambil surat dispen ke sekolah. Silahkan diajukan aja dulu ya, mulai tanggal 20-nya kalian ajukan aja dulu. Nanti ambilnya tanggal 21 ya biar bisa ibunya buatin juga. Kemudian nanti teknis pengambilnya mungkin Pak serahkan ke masing-masing kaprodinya gimana caranya ngatur. Jadi maksud Pak gini, biar nggak numplak semuanya gitu. Mungkin tanggal 20 di WA dulu ibunya atau gimana, ambilnya dari tanggal 21. Itu untuk surat dispennya ya. Jadi sini surat dispennya diajukan aja mulai tanggal 20 November ini berarti hari Senin, Senin lagi 2 hari. Ajukan saja sama ibunya, baik sama Bu Ming yang akuntansi maupun yang perhotelan sama Bu Supar. Nanti mungkin mulai hari Selasa atau janjian sama ibunya. Intinya Pak nggak ingin kalian numplak semua gitu, datang barengan nanti ibunya sulit buatin dan juga eh, kalau barengan semua seperti itu nanti ya jadinya bukan apa ya, bukan tambah cepat tapi tambah kredit gitu ya. Mungkin nanti ibunya akan menyampaikan teknis untuk surat dispennya. Jadi anak-anak mungkin Pak tekankan untuk ulangan umum kalau kami dari sekolah menyarankan biar kalian tidak terlalu beban, menyaran mohon maaf, menyarankan anak-anak selama ulangan umum agar dispen di tempat training ya. Kemudian nanti suratnya sudah disiapkan di sekolah, termasuk nanti jadwal dan lain sebagainya. Makanya di sini sudah tulis Pak berulang kali menyampaikan ajuin mulai tanggal 20 anak-anak mungkin ambilnya dari tanggal 21 nanti kan dijadwalin. Itu maksudnya sehingga Pak masih juga bisa buatin jadwalan pembagian ruangan kalian. Jadi gitu saran kami dari sekolah kalian selama ulangan umum tanggal 5 sampai 11 Desember nikah, ajukan dispensasi, surat disiapkan dari sekolah sehingga kalian bisa fokus untuk ulangan umum. Risikonya nanti kalian akan extend ada tambahan lagi untuk training lagi seminggu. Biasanya hotel akan seperti itu di tempat training. Pengalaman kami dari tahun ke tahun, kalau ada yang dispen seminggu, dalam tanda kutip, mereka harus membayarnya lagi seminggu juga. Karena apa? Karena eh, pihak hotel atau tempat training, baik yang akuntansi maupun perhotelan, ya tidak mau rugi juga dalam tanda kutip gitu. Ya, nikah untuk di pelaksanaan ulang umum yang pertama, Nana, Pak sudah sampaikan ke kalian bahwa kami dari sekolah merekomendasikan seperti itu atau sangat menyarankan kalian biar nanti apa ya biar bisa fokus lah ulangan umum mereka Pak yakin di tempat training kalau kalian menyampaikan dengan baik mereka pasti ngerti apalagi juga ada surat sebagai gantinya biasanya nanti belakangan kalian akan disuruh extend atau mengganti waktu kalian dispen ulang umum tidak ada masalah makanya Pak katakan tadi mungkin nanti Januari 2024 sekitar minggu ketiga atau akhir Januari kita baru mulai belajar nikah Nana untuk di pelaksanaan ulangan umum. Apa namanya? Untuk surat dispen, disilahkan koordinasi sama ibunya bagaimana atau nanti ibunya akan menyampaikan secara teknis. Kemudian Pak lanjut Nana. Eh, Baik, hal yang kedua anak-anak yang akan Pak sampaikan ke kalian yaitu adalah teknis pembuatan laporan. Ya, biar nanti kita semua mempunyai pemahaman yang sama terhadap pembuatan laporan. Silakan kalian simak dengan baik bagaimana cara memproses laporan atau membuat laporannya. Nah, Pak akan tunjukkan dulu.
Nah, anak-anak di apa namanya di tempat kalian ngajuin surat itu sebenarnya sudah ada di sini. Mungkin kalian bisa lihat di layar ada warna biru di halaman untuk trainingnya. Di sana ada tombol biru anak-anak. Sini kalau kalian klik format laporan PKL, eh, di sana akan muncul sudah disiapkan ada 7 file yang kalian download. Nah, silahkan di-download semuanya terlebih dahulu atau nanti setelah ini Pak share di grup Telegram biar gampang juga ketujuh ini. Nah, kemudian Pak akan demokan satu persatu mulai dari cover dan sebagainya. Ya, jadi silahkan disimak dengan baik. Mudah-mudahan setelah Pak bahas ini bersama kalian, harapannya nanti lapornya silahkan koordinasikan sama guru pembimbing masing-masing. Biasanya liatin dulu secara jangan di print terlebih dahulu gitu. Kemudian Pak lanjut. Lanjut dari yang pertama, Nana. Nanti silahkan kalian download ketujuh ini dari cover dan lain sebagainya. Kemudian eh, kalian lihat di layar, Pak sudah download. Yang pertama itu adalah cover. Oke, anak-anak. Untuk cover, nah mudah-mudahan sudah nampil. Nah, kalian simak dengan baik. Untuk di bagian cover, anak-anak, yang kalian ganti. Yang kalian ganti, sini sudah ada departemen, kemudian tempat PKL, nama, dan NIS. Oke. Nah, sini laporan praktek kerja lapangan pada departemen apa kalian. Nah, ini tolong nanti diganti. Kemudian, kalau housekeeping ya housekeeping, kalau pronopis ya kalian isi pronopis dan seterusnya. Kalau accounting ya isi accounting. Kemudian tempat trainingnya di mana, silahkan diisi. Nah ya, tinggal diganti nikah. Kemudian namanya juga silahkan namanya kalian siapa sesuaikan. NIS-nya juga kalian ganti nomor induk siswa. Kalau kalian lupa nomor induk siswa itu ada di kartu e-learningnya 22, 23 berapa itu ya. Yang angka di username-nya semua angka yang di username itu NIS kalian. Biasanya diawali 22, 23 karena kalian mulai masuknya kan tahun 2022 kan ya. Kemudian berikutnya anak-anak itu untuk di cover udah selesai. Nah ya, itu caranya perbaiki covernya sudah disiapkan. Tinggal ganti departemennya di mana. Kalau skipping, SEO skipping, kalau lebih produk isi produk dan sebagainya. Kemudian nama sama NIS. Selesai dah. Nah, nikah, mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anak. Pak, untuk kertas dan lain sebagainya mana? Kalau kalian sudah download yang dari link yang Pak berikan, kalian nggak usah ngatur, kertasnya pasti sudah disetting A4 nih. Kalau kalian mau lihat, ah, kertasnya sudah A4, marginnya pun sudah diatur. Nah, format yang diberikan di sekolah, tujuan utamanya adalah mempergampang sekali, tinggal kalian download, buka di komputer, atau di laptop barangkali. Kemudian ganti-ganti yang Pak sampaikan tadi simpan, habis itu tinggal koordinasikan sama pembimbing. Nah jelas nih, Nika untuk di laporan bagian covernya. Kemudian yang kedua, Nana itu setelah cover di sana ada halaman pengesahan. Oke, di halaman pengesahan sebentar. Nah, yang kedua ada halaman pengesahan, anak-anak. Kalian tinggal buka di sana. Kemudian yang diganti adalah departemen sama kemudian tempat PKL, nama.
NIS nama pembimbing. Oke, di sini pada apa? Ini kalau skipping kalau beda ganti. Di mana di trainingnya ini diganti. Kemudian namanya kalian ganti dengan namamu, NIS-nya juga ganti dengan NIS-mu. Sudah? Kemudian yang di sini eh, pembimbingnya kalian isi nama guru sesuai dengan pembagiannya. Nanti tolong dilengkapi sesuai dengan pembagiannya, ada gelar dan lain sebagainya. Kemudian kepala program keahlian, kalau perhotelan ini contohnya perhotelan, tinggal kalian pakai namanya sudah benar. Nanti silahkan koordinasi sama Kaprodinya, sama Bu Supar atau Bu Ming, penulisan di lembar praktik ini. Ya, jadi pada intinya kalau perhotelan yang nanda tangan Bu Suparwati, kalau akuntansinya yang nanda tangan Bu Ming. Ya, nanti liatin aja ke ibunya atau tanyakan langsung nanti nama lengkap dan lain sebagainya. Jadi cuma isi itu aja, selesai dah yang kedua. Ya, di lembaran halaman pengesahan yang kedua, kalian buka, ganti departemennya. Kalau sudah housekeeping biarin, di mana training tolong diganti, namanya kalian ganti, kemudian NIS-nya juga kalian ganti. Ya, berikutnya sini jurusnya kalau perhotelan biarkan perhotelan, kalau akuntansi tolong diganti dengan akuntansi, kalau perhotelan Bu Suparwati, sorry ada gelarnya juga ditambahin. Nah, jadi kalau yang perhotelan eh, ini yang Pak Ser nanti, kalau yang di akuntansi nanti tinggal diganti dengan namanya Bu Ming saja. Ini filenya Pak Ser. Nikah anak-anak selesai dah 2 halaman. Kemudian Pak lanjut dulu ke yang ketiga adalah kata pengantar. Silakan kalian download, kemudian buka. Nah, di kata pengantar yang diganti adalah nama guru pembimbing dan tempat PKL. Nanti ini Pak kan share di Oke. sini. Nah, ini biarkan kalau yang di perhotelan sudah ada, kalau yang di akuntansi nanti ganti namanya dengan namanya Bu Ming, kemudian program kalian akuntansi. Kemudian sini yang sudah di stabilo kuning, yang di stabilo kuning Nike, kalian ganti dengan nama guru pembimbing masing-masing. Kemudian yang paling penting lagi di kata pengantar yang diganti ini nomor 6. Sorry, nomor 5. Seluruh pimpinan karyawan di mana kalian training. Itu aja diganti. Satu, ini. Dua, nama pembimbingnya kalian ganti. Kemudian yang ini, sesuaikan. Kalau jurusan perhotelan namanya isinya Bu Suparwati, kalau jurusan akuntansi namanya Bu Ming. Selesai kata pengantarnya. Nggak usah diapa-apain lagi. Sudah 3 lembar, selesai. Nah, gitu ya. Oke, Pak lanjut dulu. Berikutnya, berikutnya ada daftar isi. Anak-anak, daftar isi ini kalian buat terakhir nanti kalau sudah semuanya isi halaman. Nanti terakhir ini baru diisi halaman berapa. Tinggal diganti-ganti aja. Kalau kebetulan sama, biarkan. Kalau emailnya, oh ini di laporan saya halaman 11 ganti. Ini halaman 8 ganti. Sesuaikan pokoknya nanti. Oke ya. Oke. Itu untuk daftar isi, tinggal menyesuaikan halaman aja. Yang lain tidak usah diganti. Ya, cuman ganti halaman-halaman aja. Sesuaikan dengan halaman di laporanmu. Uh, itu untuk di daftar isi anak-anak yang diganti, yang disesuaikan adalah halamannya saja. Ya, tidak usah ditambahin, Pak. Ini misalnya
Pak, baru sampai 1.4, Pak. Saya tambahin 1.5 diisi 1.6 isi. Nggak usah. Ya, ikutin yang sudah ada aja ya. Nggak usah repot-repot. Pokoknya kalian ikutin ini, ganti halamannya, sesuaikan. Nggih. Nah, Nike di daftar isi. Kemudian anak-anak lanjut bab satu. Pak akan mulai dari bab satu. Anak-anak. Nah, kalian lihat di sini, bab satu yang diganti hanya bagian 1.4. Yang lainnya tidak perlu diubah. Oke. Kalian buka bab satu. Nah, setelah buka bab satu, udah tinggal kalian baca-baca. Berikutnya, nah sini kalian langsung scroll. 1.1-nya biarin, nggak usah diapa-apain. 1.2 juga sama, baik yang akuntansi maupun yang perhotelan sama. Kemudian yang kalian perbaiki adalah yang sini 1.4 nih, kalian lihat nanti Pak share 1.4 ya, yang 1.4 kalian lihat departemen sama tempat trainingnya ini terbatas pada kegiatan praktek kerja lapang pada bagian apa, di mana. Oke, itu Pak stabiloin, nanti yang di stabilo aja diganti. Selesai dah bab satunya. Tidak perlu diapa-apa lagi. Bab satu sudah langsung jadi. Tinggal ganti yang 1.4. Pak, boleh saya tambahin Pak 1.5? Udah, nggak usah. Pokoknya sampai 1.4. Nih. Pokoknya Pak, saya pengen sampai 1.10 ya udah disimpan aja gitu ya. Paham ya? Di bab satu caranya sekali lagi lihat kan udah di-download nih ke semua. Kalian buka bab satu. Ini di skip aja, langsung cari 1.4. Ah, ini diupdate. Berikutnya, anak-anak mungkin akan ada case. Pak bahas dulu ya, nanti terakhir tanya jawabnya. Nanti akan ada case di sini. Bagaimana kalau saya trainingnya 3 bulan, Pak? 3 bulan di housekeeping, 3 bulan di Pronopis, atau 3 bulan di tempat A, 3 bulan di tempat B. Maka untuk laporannya, kalau kalian trainingnya 2 tempat, lapornya buat satu saja, yang manapun boleh dipakai. Ya, misalnya training di FO sama di HK, mau pakai yang di HK, boleh. Habis itu misalnya training pertama di Royal Pitamaha, training kedua di Campuan, mau pakai yang di Royal boleh, mau pakai yang di Campuan boleh. Keduanya jangan, nanti pusing. Jangan dua, buat lapor satu saja. Ya, tapi buat yang terbaik gitu ya. Mana yang menurut kalian yang terbaik, yang bisa dilakukan maksimal, silahkan. Seperti kata saya tadi, Pak, saya training di 2 tempat. 3 bulan pertama di Royal Pitamaha, Pronopis. Kemudian 3 bulan kedua saya training di Hotel Campuan bagian housekeeping. Saya buat yang mana? Terserah kalian, mau pakai yang di housekeeping boleh, mau yang pakai di Pronopis boleh. Cukup satu saja, nanti di belakangnya ada daftar nilai 2. Lapornya cukup satu, jangan dibuat 2 biar tidak terlalu pusing. Tapi buat yang maksimal, yang bisa kalian kuasai gitu. Paham ya? Selesai dah bab satu. Kemudian mulai bab 2, anak-anak. Niki bab satu, mulai bab 2, baru kalian yang mikir sendiri. Oke, kita lihat sama-sama bab 2-nya. Di bab 2, kenapa tidak, sorry. Nah, kenapa di bab 2 tidak dibuatkan, hanya diisikan contoh seperti ini? Karena kondisinya kalian trainingnya beda-beda. Nggih. Anak-anak, Pak lanjut dulu. Di bab 2 kalian mulai membuatnya. Ya, pertama kalau kalian download dan buka, maka bab 2-nya isinya seperti ini. Pakai bahasa planet lain ini, Pak, cuman biar isi formatnya aja.
Kemudian kalianlah membuatnya sendiri. Kenapa buat sendiri? Karena kan tempat trainingnya itu beda-beda. Ya kan, nggak mungkin bisa dibuatkan seperti tadi. Kalau sampai bab satu, oke, mau jurusan apapun, ya bisa kepake. Nah, kemudian tips dari Pak, ya, seandainya kalian bisa memformatnya biar rapi seperti ini, silahkan ini langsung dihapus. Pak, ini bahasa planet lain, Pak. Saya nggak ngerti, saya hapus saja. Boleh. Buat dari awal. Kondisi yang kedua, seandainya, mohon maaf, kalian ngetiknya sudah 11 jari, ngalin-ngalin tutsnya lagi, ngalin-ngalin tombolnya 11 jari, 11 jari kan tahu, 14 jari, sorry. Hanya 7 kanan dan 7 kirinya aja yang dipakai. Terus merasa tidak apa tidak maksimal lah ngeditnya. Eh, Kemudian saran dari Pak itu, begitu kalian buka di bab 2, maka ini jangan langsung dihapus, kalian ketik aja langsung dari sini. Nah, pada tempat ini pokoknya diketik semua biar dia ngikutin. Kalau sudah selesai baru dihapus contohnya, sehingga kalian tidak memformatnya lagi. Sudah langsung dia rapi pakai format yang ada. Misalnya di alinea, sorry, di paragraf pertama, kalian ketik langsung semua. Kemudian kalau sudah selesai hapus satu paragraf ini. Ya, jangan begitu. Saya nggak tahu ini bahasa apa, langsung dihapus. Kemudian ngetik akhirnya kangen kau. Karena ini setiap tahun terjadi kondisi seperti itu. Saran Pak, biarin aja ini. Kemudian kalian ketik dari sini. Ya, kemudian setelah selesai, oh ini mau saya pakai alinea pertama, baru dihapus satu alinea. Hapus. Nanti lagi dihapus. Kalau mau ditambahkan juga seperti itu. Artinya, poin yang ingin Pak sampaikan, untuk format ini, biar kalian tidak sibuk memformatnya lagi, biarkan aja dulu, kalian ketik isinya dari depan ini. Kalau sudah selesai, kalian ketik, baru ini dihapus. Baru ini dihilangkan. Jangan begitu dibuka, ini dihilangkan, bingung nanti. Nah, gitu nih. Nah, profil tempat PKL nih ke apa yang saya tulis Pak di profil tempat PKL, silahkan kalian buat misalnya lokasinya, kemudian sejarahnya, pokoknya profil tempat kalian training. Anggap aja kita nggak tahu kalian training di mana. Ceritain dong tempat training kalian itu seperti apa, di mana, berapa ada kamar, layarnya seperti apa. Nah, pakai dari umum ke khusus, gitu ya, pengembangan dari umum ke khusus. Jadi kalian cobakan buat di 2.1-nya, yaitu profil tempat PKL. Kemudian anak-anak Pak lanjut dulu 2.2. Jadi kalau ada pertanyaan nanti akan ada sesi jawab. Jadi tinggal resen Pak akan unmute. Anak-anak Pak lanjut dulu 2.2, ada hakikat departemen. Oke, hakikat departemen itu kalian menceritakan kalian trainingnya di bagian mana. Misalnya housekeeping, kalian bahas housekeeping itu apa, tugas tanggung jawabnya, strukturnya, kegiatan pokoknya ngapain, itu di bagian pengertian. Ya, kalau kalian trainingnya di accounting, ya udah accounting. Di bagian kredit, di bagian apalah, bagian purchasing dan sebagainya, bahas ini. Itu namanya hakikat departemen. Departemen kalian itu seperti apa? Ceritain. Ya. Kemudian, tugas dan tanggung jawabnya. Tugas tanggung jawabnya juga kalian isikan nanti. Misalnya, di housekeeping tugas tanggung jawabnya apa, di bagian kredit tugas tanggung jawabnya apa, ceritakan kalian di sini. Kemudian struktur organisasi. Struktur organisasi silahkan koordinasi sama seniornya, boleh struktur organisasi tempat trainingnya secara umum atau yang secara khusus struktur di masing-masing departemen. Misalnya kalian dapatnya di kitchen, struktur organisasi di kitchen aja kalian tampilin boleh. Ya, silahkan koordinasi sama seniornya. Kemudian berikutnya anak-anak, Pak lanjut ke
2.4. Nah, anak-anak di 2.4 itu kalian menceritakan kegiatan yang dilakukan selama PKL. Ini secara umum saja. Kalian ngapain? Nanti secara lengkapnya itu kan sudah ada di jurnal kegiatan. Nah, nanti di sana kalian ketik secara lengkap. Di sini kegiatan yang dilakukan selama PKL ngapain? Misalnya bulan pertama, bulan kedua, di kalian yang ceritain lebih lengkap nanti di absensinya itu ada. Kemudian kalian isikan foto anak-anak, sini sudah ada. Untuk foto, sini sudah ada paling sedikit 5 foto, paling banyak 5 foto. Fotonya itu adalah yang perlu Pak garis bawahi ke kalian. Foto boleh saat kalian bekerja, yang penting tidak mengganggu, atau misalnya foto di departemen masing-masing yang ada kelihatan kalian lah. Nanti misalnya minta bantuan pas senggang atau pas santi, misalnya action dikit pas making bed misalnya, atau pas motong sesuatu gitu dan sebagainya. Tapi yang Pak sarankan adalah apa fotonya itu yang dilarang adalah foto kalian eksis. Metal gitu kayak fotonya. Mantap men ya yang kayak kayak gitu. Antewi yang gitu-gitu siswanya sering. Gayanya antewi ante yang kayak kayak gitu ya jangan ya. Jadi karena dipakai laporan maksud Pak gini apa namanya foto yang mencerminkan ketika kalian bekerja. Misalnya misalnya pas di Pronopis, anggaplah gitu, pas di Pronopis, pas kosong atau pas senggang, misalnya kalian butuh pas angkat telepon dan lain sebagainya. Itu. Pokoknya yang ada berhubungannya dengan tempat kalian training, aktivitasnya kalian, tapi tidak juga terlalu mengganggu. Dan yang paling Pak tekankan, kalian dilarang mengisi foto ini. Nanti guru pembimbingnya, karena sudah dapat pengarahan juga, pasti mereka nggak akan mau ngasih seperti tadi foto yang eksis ya. Gayanya itu udah yang seperti Pak katakan tadi mantap men antewi gitu-gitu ya nggak usah jangan ya karena pakai laporan. Kemudian anak-anak lanjut 2.5 ya 2.5 mohon diperhatikan anak-anak. Sini perbedaan teori di sekolah dengan di tempat PKL. Oke, di sini anak-anak dari tahun ke tahun banyak yang gagal paham. Sekalipun sudah Pak berikan pemahaman, guru-guru juga sudah memberikan pemahaman anak-anak bahwasannya apa yang menyebabkan gagal paham, satu kalian ya lain-lain dan sebagainya. Kalian baca perbedaan teori di sekolah dengan tempat PKL. Ini Pak sudah kasih contoh satu. Misalnya bagian apa komponennya? Carikan minimal 5. Ya, sini perbedaannya. Cari paling sedikit 5. Masa iya selama 6 bulan tuh nggak ada perbedaan antara di sekolah dengan tempat training. Ingat teorinya, bukan membandingkan. Ini contoh membandingkan sekolah dengan hotel. Ini misalnya mendorong troli di sekolah itu diajarkan mendorong troli dilakukan dari depan. Uh, di tempat training ternyata diajarkan dari samping itu misalnya. Ya, atau misalnya ini yang ekstrim ya, yang ekstrim. Pakai contoh uh, membawa napkin, sorry, membawa apa namanya makanan lah atau membawa tray. Ini contoh sederhana aja. Komponen membawa tray. Di sekolah diajarkan berjalan maju. Di tempat training diajarkan berjalan mundur. Itu namanya perbedaan. Siswa biasanya gagal paham seperti ini. Yang ditulis oleh siswa ini komponennya yang ya nih di sekolah tidak ada tamu, di tempat training ada tamu. Itu yang Pak Masud gagal paham. Lah iyalah, kan di sekolah memang nggak ada tamu. Kalau Pak balik, emang di tempat training ada guru, Pak gitu kan selesai jadi gitu Pak. Ya itu yang Pak Masud siswanya gagal paham ya.
Sering gini, ini contohnya lagi peralatan di sekolah tidak lengkap, di tempat training sangat Betul, lengkap. betul. Ah, bukan seperti itu anak-anak. Di sana berarti kalau sampai seperti ini, ya itu yang Pak istilahkan gagal paham. Kalau yang dimaksud adalah peralatannya, misalnya di sekolah menggunakan form manual, di tempat ini menggunakan sistem. Kan benar itu, masuk akal lah, bisa kita terima. Artinya, oh ya benar. Atau misalnya di sekolah masih menggunakan praktek front office-nya menggunakan kunci manual, di hotel tempat saya training menggunakan keycard gitu misalnya. Nah, itu baru perbedaan. Ya, jangan seperti ini peralatannya, Kak. Atau misalnya lagi eh, ini Pak kasih yang gagal paham, alat goreng di sekolah, panci, sorry, penggorengannya kecil. Di tempat training penggorengannya besar. Ini gagal paham siswanya ya. Kenapa? Lah iyalah, masa ya kita masaknya sebanyak yang di hotel kan nggak mungkin kan. Nah gitu ya. Paham ya kira-kira ya. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan silakan di sesi tanya jawab. Ini artinya paling poin yang kalian bedakan itu ingat sudah ada perbedaan teori. Artinya gini, perbedaan teori itu yang kalian bandingkan misalnya prosesnya, tekniknya, atau mungkin cara penyajiannya. Contoh yang benar, komponennya garnish. Di sekolah menggunakan dua jenis garnish, misalnya ini. Di tempat saya training menggunakan tiga jenis garnish, ini. Nah, gitu baru perbedaan namanya. Ya, kemudian misalnya uh, yang paling poin lagi perbedaan di tempat training dengan di sekolah. Jadi teorinya, Pak kasih contoh yang lain. Praktek misalnya alat pembayaran di sekolah tidak menggunakan mesin edisi. Di tempat training menggunakan mesin edisi itu misalnya. Di sekolah menggunakan sistem ini, di tempat training menggunakan sistem ini. Nah, yang seperti itu baru namanya perbedaan teori dan praktek. Jangan seperti tadi di sekolah ada apa di tempat training ada tamu di sekolah tidak kontak dengan langsung dengan tamu. Aduh, itu gagal paham kamu nak Pak gituin ya. Nah, seperti tadi ya di sekolah ada guru, di hotel kan nggak ada guru, di bank juga nggak ada guru gitu. Ya. Kemudian misalnya yang kalian bandingkan formnya di sekolah kalau reservasi menggunakan tiga jenis form di hotel hanya dua atau apalah pokoknya teorinya yang dibandingkan jangan gagal paham yang dibandingkan sekolah dengan hotelnya ya beda cerita beda konteks itu misalnya ada juga yang gagal paham di sekolah kalau masaknya sedikit di hotel di restoran tempat saya training begitu masak langsung berapa kilo lah gagal paham seperti itu. Bukan itu maksudnya gitu ya. Nah, kemudian anak-anak itu yang di bab 2. Ya, oke. Yang di bab 2, Pak ulang. Oke. Bab 2 itu terdiri dari 2.1 sampai 2.5. Ya, di 2.1 yang kalian tulis adalah atau yang kalian ceritakan itu adalah profil cerita singkat tentang tempat kalian training. Anggap aja gurunya nggak tahu tempat kalian training gitu. Kalian yang menceritakan, oh tempat saya training seperti di sini loh, bagian ini berdiri tahun ini dan seterusnya. Kalian yang cerita. Kemudian di tempat training itu kalian kan ada departemennya nih, ada bagian-bagiannya. Ceritakanlah di bab 2.2 itu di bagian apa, tugas tanggung jawabnya apa. Kemudian di tempat training itu karena berbanyak, atau namanya organisasi, kumpulan dari banyak orang dengan tujuan yang sama, kan itu kan kita pernah bahas di kelas 10 kalau kalian ingat, pasti ada struktur organisasi. Biar jelas siapa yang atasan, siapa yang
bawahan. Kalau ada komplain, saya harus kemana? Siapa yang harus pertama saya cari dan sebagainya. Nah, itu kalian cari organisasi. Kemudian, ceritakan secara singkat kegiatan yang dilakukan selama PKL. Nanti lebih lengkapnya, detail per harinya kan sudah ada di absensi. Dan kemudian anak-anak di 2.5 nih kalian cari perbedaannya. Oh, di sini sudah ada paling sedikit 4, paling banyak 6, sesuai dengan format yang tadi. Ya, sesuai format yang tadi Pak tunjukkan. Ingat, jangan tunjukkan pahamannya kalian di sini. Ya, yang dibedakan adalah teorinya. Boleh caranya, boleh metodenya, atau boleh mungkin tampilan dan lain sebagainya. Jangan seperti tadi yang gagal paham itu Pak berulang kali komponen kegiatan praktek di sekolah tidak ketemu tamu, di tempat training ketemu tamu. Itu sangat gagal paham sekali anak-anak saya ya. Itu yang di 2.5. Berikutnya anak-anak di file yang di-download nanti Pak akan share. Yang nomor 7 itu di sini ada kesimpulan anak-anak. Eh, Silahkan kalian simpulkan apa yang kalian tulis. Kemudian ada masukan dan saran juga boleh untuk di tempat trainingnya atau untuk di sekolah. Silahkan kalian tulis, nanti koordinasikan sama guru pembimbingnya. Ya. Kemudian Pak lanjut dulu lagi sedikit. Uh, yang terakhir itu ada sebentar. Nah, yang terakhir anak-anak di sana ada bagian lampiran. Oke, anak-anak mohon diperhatikan di bagian lampiran nih apa saja yang saya lampirkan atau yang saya isi. Lampiran yang pertama setelah di bab 3 itu kalian isikan fotokopi sertifikat. Nah, sertifikat yang diperoleh di tempat training. Kalau kalian trainingnya 2, 3 bulan, 3 bulan, berarti fotokopi sertifikatnya berapa? 2 kan? Nah, kalau 1 ya langsung aja 1 gitu. Kemudian fotokopi daftar nilai yang diperoleh di sekolah. Nanti mungkin ibunya akan menjelaskan teknisnya. Nah, ini jurnal sama absen itu kalian isi di sistem. Uh, di awal Pak sudah bahas caranya dan lain sebagainya. Di sistem mungkin Pak tampilkan yang ini apa yang kalau kalian sebentar. Ya ada di bagian ini. Nah, yang ini silahkan absennya di sini. Kemudian jurnalnya juga kalian buat di sini. Pak sudah pernah bahas, Pak nggak bahas lagi. Pak, kalau kalian ingat, Pak sudah suruh ini ngisi absen setiap hari, jurnalnya diketik setiap hari. Biasanya anak-anak akan mangut-mangut aja. Nih Pak, siapa? Antewi. Gitu biasanya anak-anaknya ya. Kemudian setelah selesai training, satu pun nggak ada yang dibuat absen sama uh, jurnal kegiatannya. Maka apa yang terjadi? Yang akan terjadi adalah kamu harus ngelembur buatnya biar semua isi daftar hadirnya dan jurnalnya ya tinggal dibalik bidan ya kalian manyanti ya mungkin ya kalian ngelembur untuk absen dan jurnalnya. Makanya eh, Pak sudah sarankan atau sudah berikan pengarahan ke kalian itu dicicil setiap hari, tapi Pak sangat yakin sekali banyak di antara kalian yang mengabaikan itu ya sebagai konsekuensinya ya pokoknya adil aja waktu ini ya kalian nyantai nanti ya kalian neriak gitu aja harus dibuat absennya harus dibuat selama 6 bulan
Atau kalau dinomorin nih di atas 180. Kalau masih di bawah 180 itu masih belum dianggap 6 bulan. Pak, kalau saya training 3 bulan kan 6 bulan juga. 180 sekali ngabsen, 180 kali buat jurnal. Pak, bagaimana kalau ada DOP? Kan DOP tetap ngabsen juga. Isi di jurnalnya DOP. Kan gitu kan? Makanya pastikan cek eh, minimal nanti yang kalian input adalah 180 kali. Nah, nikah, makanya kalau memang belum tolong dicicil nanti biar tidak terlalu banyak juga. Tapi itu harus berisi karena di sana ada lampiran berupa apa namanya jurnal training dan absensi. Iya. Anika sih anak-anak yang bisa Pak sampaikan untuk hari ini sekalian ke dua jurusannya, baik yang di perhotelan maupun yang di akuntansi. Jadi tinggal menyesuaikan saja. Mungkin sebelum tanya jawab, anak-anak yang ingin bertanya, nanti tolong resen setelah ini biar bisa Pak tanggapi bersama teman-teman. Mungkin Pak kasih kesempatan dulu dari Ibu Suparwati. Durus, Ibu. Ampun nggih, Bu Supar. Ini masih mute nih, Kak, Bu. Tolong jangan mute, Ibu. Sebentar. Oke, masih mute. Bu Supar, tolong di unmute, Ibu. Oh, sudah Pak Oke, Yas. ampun, ampun, ampun. Terus, Nah, terima kasih Pak Yas atas waktunya yang saya hormati Pak Astika selaku Wakil Kurikulum dan Bu Mingria selaku Kaprodi Akuntansi. Dan anak-anak yang hadir pada hari ini yang Ibu banggakan yang sudah ikut join pada malam hari ini. Jadi Pak Yas tadi sudah panjang lebar menyampaikan informasi terkait dengan PKL maupun ulangan umum. Jadi mungkin ada beberapa hal atau poin yang Ibu tambahkan hari ini, yaitu yang pertama tentang surat dispen. Jadi untuk surat dispennya kalian bisa ajukan melalui WA dengan satu hotel. Dalam artian bahwa satu hotel itu bisa mengajukan satu orang, jadi di data berapa orang yang ada di hotel tersebut. Jadi tuliskan nanti nama lengkap, terus ada departemen kalian di departemen apa. Mungkin dalam satu hotel itu ada yang training lebih dari satu orang. Misalnya si A di departemen housekeeping, si B-nya di departemen FO-nya. Jadi tolong dilengkapi bisa satu orang yang chat. Jadi untuk memaksimalkan waktu kalian juga. Jadi surat dispen nanti kita bisa kasih semuanya. Siapa tahu nanti ada tembusan juga ke HRD biar sekalian nama kalian terdata. Terus juga nanti diisi jadwal ulangan umum kalian. Jadi yang pertama, nama, terus departemen, dan jadwal ulangan umum kalian. Nah, berikutnya yang juga poin yang perlu Ibu tambahkan yaitu pada saat pengambilan foto, karena di laporan training itu ada foto, jadi silakan minta izin dulu ke seniornya biar tidak terjadi miskomunikasi. Jadi bilang bahwa pengambilan foto itu terkait dengan laporan yang kalian buat. Jadi tolong dicari pada saat tamu sepi. Terus selanjutnya yang perlu Ibu tambahkan, pada saat pengajuan daftar nilai, tolong diingat, pada saat pengajuan daftar nilai, tolong diajukan 1 minggu sebelum kalian selesai training. Jadi kalian begitu selesai training, kalian tidak ngurus apa-apa lagi ke hotel. Jadi silakan diajukan 1 minggu sebelum selesai training. Bisa kalian nanti chat Ibu, bisa dicari ke sekolah ya. Nah, terus untuk log kegiatan dan jurnal, jadi banyak sekali chat yang masuk ke Ibu, walaupun Ibu udah jelaskan di Telegram waktu ini.
Untuk lo kegiatannya memang sengaja Ibu lebihkan, yaitu 1 minggu dari jadwal kalian selesai training, dengan tujuan karena pada saat selesai kalian training itu pas malamnya kalian kecapean, jadi kalian masih bisa memperbaiki jika terjadi kesalahan pada saat membuat log kegiatan maupun jurnal. Nah, khusus untuk anak-anak perhotelan ini biasanya juga sering terjadi saat kalian selesai training, biasanya kalian diminta extend. Jadi extend itu diperpanjang waktu kalian training bisa seminggu, bisa 2 minggu. Nah, jadi untuk itu silakan manfaatkan nanti waktu kalian kalau di-spend, silakan dispensasi. Toh juga nanti kalian juga akan extend. Itu terus mungkin dari Tiang itu aja Pak Yas yang perlu saya sampaikan. Oh ya, lagi satu ini perlu juga Ibu informasikan terkait dengan koordinasi ke guru pembimbing. Jadi ada beberapa anak waktu ini yang sakit mungkin lebih dari 1 minggu tapi tidak lapor ke guru pembimbing. Terus Ibu dihubungi oleh pihak hotel, jadi Ibu tidak bisa memberikan penjelasan yang tepat karena belum ada informasi dari si anak. Jadi tolong nanti siapa tahu kalian ada sakit, tapi kalian memang sakit nggak bisa informasi ke hotel. Nah, jika ada teman kalian yang tahu, tolong diinformasikan juga. Mungkin kalau nggak tahu pembimbingnya di wali kelasnya, informasikan bahwa ada teman kalian yang training sekarang sedang sakit. Jadi itu aja Pak Yas yang perlu yang tambahkan lagi. Inggih, Terima kasih Mbak Sukses Furga. Bu Supar, eh, Kaprodi di perhotelan. Kemudian berikutnya Bu Ming, silahkan yang di akuntansi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam semua anak-anak yang sudah menyempatkan waktu hari ini untuk bisa mengikuti Zoom. Bahkan beberapa Ibu lihat juga mengikuti Zoom dari tempat training ya. Jadi semuanya sudah disampaikan dengan sangat lengkap oleh Pak Yastike dan Bu Suparwati. Jadi Ibu tekankan sekali lagi, apapun yang disampaikan tadi oleh Pak Yastike dan Bu Suparwati, tolong ditindaklanjuti. Jadi Bu tidak ada tambahan Panggil. lagi karena begini anak-anak, baik siswa prodi akuntansi maupun prodi perhotelan Nike itu sama statusnya sebagai siswa SMK SMK Rubud atau Ratnawarta. Jadi semua teknis baik untuk kalian eh, pengajuan surat dispen, untuk daftar nilai dan lain sebagainya itu sama. Nah, mungkin yang membedakan di sini adalah nanti saat kalian membuat laporan, mungkin bagian bab 2-nya yang akan sedikit berbeda dengan eh, prodi perhotelan maupun akuntansi. Kemudian yang perlu yang tambahkan sedikit Pak Yas dan Bu Suparwati karena saya mendapatkan informasi dari guru pembimbing bahwasanya eh, ada siswa yang ketika bertanya kepada guru pembimbingnya itu menggunakan bahasa yang sedikit agak tidak sopan. Jadi anak-anak tolong nanti ketika kalian bertanya kepada guru pembimbing atau siapapun itu, tolong bahasanya nanti diperbaiki kembali, ucapkan salam, kemudian sebutkan nama dan tujuan kalian dan tidak lupa juga ucapkan terima kasih. Nah, selebihnya sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh Bu Suparwati dan Pak Yan Yastika. Bisa dilanjutkan kembali, Pak Yas. Mungkin ada anak-anak yang ingin bertanya. Ah, Inggih, Suksumo, Bu Ming dari akuntansi, anak-anak semua juga Pak izin mengingatkan seperti yang disampaikan oleh Ibu Bu Ming tadi, memang seperti itu adanya anak-anak. Jadi mungkin Pak mengingatkan ke kalian dalam artian gini, anak-anak, bukannya kami semua gila hormat, nggak seperti itu anak-anak. Tapi masalah etika berkomunikasi, apalagi komunikasinya tidak langsung menggunakan WA dan lain sebagainya, eh, tolong biasakan, itu jadikan sebuah budaya positif kalian. Posisinya seperti apa gitu ya. Oh, saya ini komunikasi sebagai siswa, komunikasi kepada guru saya minimal larangannya satu jangan ngirimnya P itu sangat tidak baik termasuk ke HRD ke tempat training nggak boleh ya Pak sering mengingatkan kalian waktu di kelas lihatkanlah kalian adalah siswa yang pro yang profesional seperti ini anak-anak termasuk juga perkataan dan sebagainya silahkan awali dengan
apa salam, selamat pagi Pak, selamat siang dan sebagainya. Kemudian perkenalan diri. Kalau memang baru pertama kali kalian ngechat guru tersebut, kemudian maksudnya apa, akhiri dengan terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, atau apalah. Kemudian perkenalkan saya ini siswa bimbingan Bapak, mohon izin untuk bertanya apa. Sekian, terima kasih, itu di bawahnya. Sopan dah, pro dah kalian itu. Ya, ketimbang kalian ngirimnya cuma P itu tidak pro gitu ya. Nih, Nika anak-anak. Kemudian mungkin sebelum sesi ini Pak akhiri karena sepertinya sudah semua yang kita bahas. Mungkin Pak buka sesi tanya jawab dulu. Silakan pencet raise hand di apa namanya di Zoom meeting ini. Kemudian anak-anak eh, Pak juga apa ingin menyampaikan yang Pak sesalkan ke kalian. Nah, ada yang ngirim oh aditku seperti itu. Kemudian dan yang lainnya yang ada di chat saran Pak atau harapan Pak ke depan ini tidak terjadi lagi. Kalian nak bekelih, ampun bajang Bruno, nah nak eh, cocok sen kalian seperti nikel kenten. Nggih, beda ceritanya kalau kalian adalah anak-anak SD mungkin masih bisa ditoleransi gitu ya. Kalau ini kan jadi aneh. Anak-anak sudah bajang Bruno kok ya tidak mencerminkan anak-anak yang bajang Bruno. Nikah anak-anak sebelum Pak akhiri tinggal nanti kita action. Mungkin Pak buka untuk sesi tanya jawab 2 sampai 3 orang siswa yang ingin bertanya. Silahkan raise hand dulu biar nanti Pak tanya untuk unmute. Silahkan. Oke, yang pertama Okta. Silahkan Tah. Di unmute dulu. Baik Om Swastiastu, selamat malam semuanya. Nggih, Yang terus saya terus Tah. hormati Pak Yan Yastika, Bu Supawati, dan Bu Mingria. Jadi di sini saya mau bertanya untuk pembuatan laporannya itu batas waktunya sampai kapan nih Pak? Diberikan batas waktunya itu sampai kapan? Terima kasih. Eh, Inggih, Okta, itu saja ya. Itu aja satu ya. Nggih, eh, mungkin yang jawab Bu Supar mungkin ya. Nggih, terus Bu Supar. Di unmute dulu Bu. Oke, terima kasih Pak Yas atas waktunya. Jadi terkait dengan masa terakhir pembuatan laporan, karena kalian training kira-kira nanti di pertengahan Februari, karena Ibu cek tanggalnya ada yang berangkat training yaitu per 27 Juli. Jadi kira-kira nanti terakhirnya Februari. Jadi yang Ibu harapkan kalian adalah selesai pembuatan lapornya yaitu di minggu ketiga bulan Februari. Itu sudah paling lambat. Itu untuk yang masa trainingnya mulai di 27 Juli. Jadi mungkin kalian ada yang trainingnya di awal itu selesai, bisa kalian selesaikan terlebih dahulu. Jadi kalian punya waktu banyak untuk membuat laporan. Jadi nanti di minggu ketiga di bulan Januari, Ibu harap kalian sudah selesai semuanya membuat laporan. Jadi mungkin nanti akan ada yang extend di hotel. Bu, bagaimana kalau saya ada extend di hotel? Jadi saya selesainya di akhir Februari gitu misalnya. Toh juga dalam waktu waktu kalian training itu sudah melewati 6 bulan. Jadi yang diharapkan adalah laporan 6 bulannya. Jadi itu aja Pak Yas yang bisa yang sampaikan. Inggih, Nika, Okta, artinya mungkin Pak izin tambahkan, artinya kalau batas akhirnya selamat-lamatnya nanti mungkin Februari, dalam artian mengingat ada juga teman-teman yang belakangan, karena nanti kita akan ujian laporannya barengan, lapornya akan diujikan sendiri-sendiri. Kemudian paling terakhir sekali adalah di Februari. Kemudian menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Suparati, di kalender pendidikan di sekolah anak-anak seperti yang Pak katakan tadi,
Ya, di kalender pendidikan di sekolah, anak-anak kelas 11 itu agendanya masuk belajar seperti biasa. Itu adalah minggu ketiga atau minggu keempat Januari. Minggu ketiga atau keempat Januari itu sudah 50% lebih anak-anak yang selesai training. Jadi nanti itu anak-anak sudah akan mulai masuk satset lagi sebentar sudah jadi kelas 12 kan anak-anak nih menambahkan yang tadi. Baik, mudah-mudahan Okta Amal ini 11 sampai 4 sudah bisa uh, menjawab pertanyaannya. Mungkin ada lagi anak-anak ada perwakilan barangkali yang di akuntansi barangkali silahkan, atau yang di perhotelan juga silahkan, yang mau menambahkan atau yang ingin bertanya silahkan tolong resen dulu biar bisa Pak kirim untuk unmute-nya. Silahkan. Atau mungkin Pak cek dari kelas 11 sampai 1, 11 sampai 1 apakah ada yang ingin bertanya atau apakah sudah sudah pas barangkali, silahkan 11 sampai 1 ada. Sementara aman ya atau sudah pas barangkali atau Pak enggak. Oke, ini ada yang nanya ya, untuk log kegiatan dan absensinya di print Pak. Ya, untuk log kegiatan dan absensinya prosedurnya Nana nanti Pak sampai hari ini Pak sampaikan. Silahkan kalian input semua. Untuk absensinya paling sedikit totalnya itu adalah 180. Dari mana datangnya 180? 30 hari kali 6 bulan. Kita hitung pukul rata dah 1 bulan itu 30 hari. Seperti kata Pak tadi, berarti kamu harus ngabsen 180 kali. Kemudian buat lognya juga 180 kali. Baik pas kena day off juga harus buat. Nah, apakah log kegiatannya di print? Ya, nanti kalau kalian sudah selesai nginput semua, silahkan kamu chat pribadi ke Telegram Pak. Nanti Pak akan kirimkan kalian file PDF untuk log dan absensinya. Nanti Pak kirimkan, kemudian silahkan tuh tinggal di print, jadikan lampiran di ini di bagian di laporan itu yang tadi mana ya, sebentar Pak liatin. Mudah-mudahan sudah nampil. Yang di nomor 3 nih ke jurnal pelaksanaan PKL, ini kalian yang input file PDF-nya, nanti kalau udah selesai info saja ke Telegram Pak, nanti Pak share formatnya. Kemudian absensinya juga, tapi harus diinput minimal 180 kali. Kalau kalian nggak nginput 180 kali, Pak akan suruh ngulang dan Pak tidak akan kasih file PDF-nya. Jadi kalau sudah selesai, itu tinggal kalian minta, nanti Pak kirimin filenya, kemudian kalian tinggal print, jadikan lampiran. Termasuk anak-anak, Pak izin mengingatkan mengenai di jurnal kegiatan atau di log kegiatannya, pengalaman dari tahun ke tahun, log kegiatannya ditulis singkat saja, singkat, padat, dan jelas. Jangan terlalu banyak juga, nanti semakin banyak Pak khawatir jadi halamannya itu terlalu banyak. Kemudian kalau terlalu sedikit nanti nilainya rendah gitu anak-anak. Yang sedang-sedang saja, dalam artian dulu pernah ada case seperti ini, diceritakan semua dari dia awal parkir sepeda motor menuju ke pos satpam, itu diceritain semua sampai saya posting, habis itu kegiatannya mau ngasuh dan sebagainya. Log kegiatannya saja selama 6 bulan itu, kalau Pak nggak salah ingat 30 halaman. Itu di print berapa itu? Kalau terlalu banyak. Maksud Pak ini ditulis secara singkat, padat, dan jelas, bisa mewakili, biar tidak terlalu banyak. Kemudian kelemahan yang kedua, anak-anak, di log kegiatan itu ditulisnya sama semua. Nanti celakanya adalah nilaimu akan rendah
atau akan dipotong ketika ujian. Pengujinya kan baca tuh, kamu ngapain aja selama 6 bulan. Ditulislah making bed hari pertama sampai hari ke 180, making bed, making bed, making bed, making bed, gitu aja semua. Maka biasanya Bapak Ibu penguji itu sudah, wah ini sekedar buat aja. Kan nggak mungkin lah seperti itu. Ada juga yang unik gitu, karena Pak sering ngamatin, ngalamin juga, uh, ditulisnya itu lah membantu senior gitu aja. Aduh, gitu Pak sampai geleng-geleng, membantu senior tuh ngapain gitu. Ah ya, jadi jangan juga terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Artinya kalau terlalu sedikit, nanti kesannya kalian tidak profesional atau kesannya kalian terlalu mengada-ngada. Yang kedua, kalau terlalu banyak, seperti tadi, kalian akan berat di ongkos, ngeprintnya banyak, lapornya jadi sangat tebal gitu. Nih, Anika, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk Pak sudah langsung jawab, untuk log kegiatan absensinya di print, ya nanti di print. Biasanya yang aksesnya bisa ngeprint boleh ke Bu Supar atau Bu Ming atau ke Pak juga boleh, misalnya ke Prodi atau admin yang bawa, tapi nanti Pak akan sepakati mungkin biar satu pintu, kalian minta ke Pak juga nggak apa-apa. Nanti biar bisa Pak rekap juga siapa yang belum. Intinya input dulu semua, absennya 180 kali, jurnal kegiatannya juga 180 kali. Ya, kalau kurang daripada itu Pak nggak buatin gitu. Habis itu kalian tinggal ngeprint. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Ada lagi mungkin 11 AP2H, 11 AP3 atau sambil Pak ngabsen, 11 AP4 tadi sudah. Oke, 11 AP5, 11 AP6, oke, AP7, AP8. Akuntansi dah, akuntansi silahkan. Ada anak-anak, silahkan. Oke, pas ya. Oke, coba saya lihat. Sudah pas ya, sudah manggut-manggut ya. Oke, mudah-mudahan ya. Jadi sudah pas semua. Ada yang ikut dari tempat training. Ya, mudah-mudahan apa namanya, ya semua dilancarkan. Nah, anak-anak, mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini, anak-anak. Kemudian Pak izin lagi sedikit saja, anak-anak. Atau mungkin Bu Supar sama Bu Ming ada ingin disampaikan lagi, silakan. Ini sepertinya sudah pas di chat. Oke. Karena menurut Pak di chat juga sudah nggak ada lagi. Baik, anak-anak, ya silakan, silakan bertanya, silakan langsung isi pertanyaannya apa. Silahkan yang akun pakai nama akun Coeka, silahkan. Pak tunggu. Ya, oke ya. Nah, jadi sudah ya anak-anak. Itu dah yang Pak sampaikan tadi, anak-anak. Apa namanya? Tunjukkanlah kalian anak yang dalam hal ini adalah anak-anak yang Bajang Truno, stop Moboyo, ada saatnya kita Moboyo, ada saatnya kita apa harus serius mungkin. Oke, saya mau bertanya Pak, kalau misalnya lo kegiatannya cuma ditulis membawa input kredit dan membawa barang-barang, boleh, boleh silahkan seperti itu. Pokoknya ditulis eh, poinnya singkat, padat dan jelas, kemudian bisa mewakili kondisi kalian dan juga strateginya, anak-anak strateginya jangan ditulis berulang-ulang kali. Ya, kalau
Nah, ini dah yang Pak katakan. Kalau lo kegiatannya sama, strateginya anak-anak dirubah sedikit redaksinya. Dalam artian gini, karena nanti ada ujian laporan yang Pak khawatirkan kalau ditulis semua selama 180 hari, pasti Pak sangat yakin si penguji itu akan langsung memvonis kalian membuatnya dengan tidak serius. Walaupun sebenarnya kegiatannya hanya seperti itu. Kalian silahkan kombinasikan pakai bahasa atau kata-kata yang lain walaupun maksudnya sama. Mungkin kalian udah bisa nangkep maksud Pak seperti apa. Kalau toh misalnya kegiatannya sama, jangan disama perciskan tapi dimiripkan lah sedikit gitu. Maksud Pak biar ada sedikit perbedaan dari hari-hari berikutnya. Biar enggak nanti kesannya, kalian ini buatnya serius, saya ini buatnya serius kok gitu ya. Nah, itu silahkan dikombinasikan. Ini sudah. Oke, jadi tolong dikombinasikan nanti gimana aja kata-katanya. Kemudian yang paling penting khusus di log nikah paling sedikit kalian input 180 kali. Tolong dicek di sana. Kemudian yang paling penting lagi anak-anak redaksinya biar kelihatan bagus semua ya. Ada lagi silahkan. Baik, anak-anak tanpa terasa sudah sejam lebih Pak ngelihat kalian bersama Bu Sparwati dan juga Bu Ming. Ya senang sekali rasanya bisa bertemu dengan kalian. Walaupun Pak ngelihatnya dari layar komputer, anak-anak. Kemudian saran Pak juga, karena nanti akan ulangan umum, rambut yang laki-laki yang sudah kayak rabelinggih nih ke, empun lantang, kekeh bin nika, cukur rapi. Nika sih dah kelihatan dari sekarang, Pak sudah lihat-lihat beberapa anak-anak yang laki, terutama boknya pun kayak pelinggih di Merajan, nika tapi kayak duk nika dan nggih. Anak-anak mungkin mohon izin dulu sebelum sesi ini Pak akhiri. Pak rasa sudah pas semua. Pak akan simpulkan anak-anak apa yang kita bahas hari ini. Seperti kata Pak tadi, seandainya kalian ada yang terlewat, mungkin sebelum bertanya ke temennya atau bertanya ke Bapak Ibu Guru, kalian bisa tonton ulang rekaman hari ini. Kalau kalian lihat di layarnya sudah ada juga karena percakapan ini Pak rekam, nanti akan Pak upload ke channel di sekolah, mungkin Pak akan share linknya ke kalian dengan harapan seandainya yang tadi terlewat, tadi Pak lihat ada yang sambil di kitchen, ada yang sambil training, mungkin nggak konsen dan lain sebagainya, saking tingginya loyalitasnya gitu, udah dilihatin juga, atau barangkali nggak bisa join dengan berbagai alasan. Nah, bukan berarti itu halangan untuk mendapatkan informasi, termasuk ketika tadi kalian sudah join, mungkin ada yang terlewat. Nanti tolong ditonton ulang dulu sebelum bertanya ke guru, sebelum bertanya ke teman-teman. Barangkali apa yang ingin kalian tanyakan sudah dibahas. Nih, langsung yang ingin bertanya sambil Pak menyampaikan kesimpulan. Izinkan Pak menyimpulkan dulu sambil menunggu juga pertanyaannya. Ini ada pengguna Nokia gitu. Silahkan ditanyakan langsung, tulis saja di komentar, di chat. Anak-anak yang pertama nanti kalian akan mengikuti ulangan umum. Tadi Pak sudah sampaikan tanggalnya, tolong di-prepare dengan baik. Kemudian ulangan harian maupun tugas-tugas di learning, tolong itu Pak barangkali menyampaikan ke kalian, tolong diselesaikan dengan baik, biar nggak nanti nilainya hancur atau nilainya tidak maksimal. Yang kedua, sebelum untuk ulang umum dapat dispen apa tidak? Nanti tolong ditonton rekamannya ini, Pak sudah bahas di bagian awal. Mungkin tadi joinnya di pertengahan atau di akhir, Pak tidak jawab, nanti silahkan
kalian tonton rekaman ini. Setelah ini Pak akan upload rekaman pembicaraan kita, sudah ada semua. Ini pertanyaannya sudah kejawab. Pak, untuk ulangan umum apakah ada dispen atau tidak? Itu sudah Pak bahas paling pertama ya. Anak-anak, untuk ulangan umum seperti ini kemudian yang kedua, kesimpulannya tolong lapornya diselesaikan ya, lapornya diselesaikan sesuai dengan yang kita bahas tadi. Teknisnya juga sudah Pak sampaikan, termasuk nanti file Word-nya juga Pak akan share, atau di web juga sudah ada linknya. Jadi poinnya gini, anak-anak, sebanyak apapun, selama apapun waktu yang diberikan ke kalian untuk membuat laporan, ketika kalian tidak pernah berbuat, maka laporan itu tidak akan pernah selesai. Mohon maaf, mungkin kalau Pak katakan dikasih waktu seumur hidup pun kamu disuruh membuat laporan itu, dikasih waktu seumur hidup, tapi kamu nggak pernah melakukan tindakan, nggak pernah action, tidak akan pernah selesai itu laporannya. Jadi tolong selesaikan. Pak tahu dari Senin sampai hari Minggu itu tidak semuanya kamu sibuk. Nah, tolong diselesaikan. Ketika kita ngecek seseorang itu sibuk, maka kesimpulannya adalah semua orang sibuk dan punya kesibukan masing-masing, tapi pintar-pintarlah ngatur waktu. Pintar nggih. Anika, untuk hari ini Pak cukupkan. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak sareng sami. Untuk hari ini Pak cukupkan. Sina Bantu Promosanti. Sekali lagi kalau terlewat atau kurang jelas nanti silahkan ditonton rekamannya nggih. Anak-anak sareng sami, terima kasih. Sina Bantu Promosanti. Om Santi 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 Om. Silahkan beristirahat. Selamat malam. Sampai jumpa nanti di sekolah. Terima kasih.